Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita hadir di majlis Riyadhul Mustafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dekat dengan An-Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah kita di bulan Syawal yang merupakan pembukaan daripada majlis yang mulia ini. InsyaAllah sahabat majlis Ustaz Riyadh diberikan keberkahan, dan juga para habaib, para kiai, para asatidz yang hadir tengah-tengah kita, Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, panjang umur, InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian singgah atau melihat, menyaksikan atau ngelewatin taman surga, maka singgahlah. Suruh singgah, suruh main di situ, suruh nikmatin taman surga tersebut. Nabi ditanya, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa sih tamannya surga? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Hilagudz dzikir." Kumpulan zikir itu taman surga. Jadi Riyadul Jannah ini majelis Riyadul Jannah, taman surga. Nah, orang yang biasa, kalau udah biasa ke taman surga, berarti surganya nggak jauh, dekat. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad bilang, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang nempuh jalan untuk nuntut ilmu, Allah Ta'ala tempuhkan dia jalan menuju surga. Nah, orang yang gampang ke surga itu cirinya gampang ke majelis. Sampai ulama bilang, seandainya ada orang dia sumpah, ditanya, "Ente di mana?" "Ane di majelis, ane di surga." "Wallahi ane sekarang di surga." Dia sumpah, hadza la yahnas. Artinya enggak kena denda, enggak kena kafarah. Kenapa dia jujur? Sebab memang majelis itu pada hakikatnya adalah taman surga. Taman surga. Disebut Riyadhul Mustafa, tamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut tamannya Rasulullah? Sebab Rasulullah emang menghabiskan umurnya itu dalam ibadat, dalam zikir, dalam ilmu, dalam dakwah, dalam belajar, dalam mengajar. Beliau bilang di dalam hadisnya, "Innama bu'itsu mu'allima." Saya diutus oleh Allah Ta'ala sebagai muallim, sebagai pengajar. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang ngapain? Yang ngumpul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Ta'ala. "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi." Sabarkan dirimu untuk hadir bersama mereka. Dan wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan engkau palingkan pandangan matamu dari mereka. Ini majelis kayak begini, orang-orang yang gemar majelis seperti ini, mereka adalah tempat pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perhatian Rasul, pandangannya Rasul enggak pernah beralih dari mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itu Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang di dalam ucapannya, "Inna sawa'iq tusibu mu'min wa kafir." Sawa'iq apa itu? Halilintar, kilat petir, ya, petir itu bisa mengenai orang yang beriman ataupun orang kafir. Orang beriman bisa kena, orang kafir juga bisa kena. Sambar kilat, sambar geledek. Orang yang mukmin kena, orang kafir kena. Tapi satu, wala tusibu dzakirallah. Orang yang zikir kepada Allah enggak kena. Orang yang zikir kepada Allah enggak bakalan kena. Jadi kalau ada orang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah enggak bakalan kena daripada sawa'iq tersebut. Itu Syekh Al-Habib Umar, beliau bilang sawa'iq itu ada dua, ya, petir yang bisa bikin orang jadi mati kalau kesambar. Itu ada dua, ada sa'iqah zahirah, ada sa'iqah yang nyata, ya. Ada juga sa'iqah batinah. Yang batin itu yang mengenai hati dan batin sanubari kita. Yang bikin orang kena tuh petir, hilang iman.
Kena tuh petir, hilang semangat taat. Kena tuh petir, hilang khusyuk. Kena tuh petir, hilang istiqamah. Kena petir tersebut, ya khalas. Artinya yang binasa bukan badannya, tapi hatinya yang binasa. Waliyadzubillah. Nah itu untuk menangkal petir tersebut adalah dengan kita mengikat diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar selamat dari petir, dari halilintar, dari kilat yang menyambar zahir ataupun batinnya kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tuh keampuhan zikir tersebut disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amila ibnu Adam amalan anja lahu min azabillah min zikrillah." Anak Adam tidaklah mengamalkan suatu amalan yang paling ampuh di dalam menyelamatkan dia dari siksa Allah. Nggak ada amalan yang lebih ampuh untuk nyelamatin dari siksa Allah melebihi apa? Melebihi zikir kepada Allah. Itu hal yang paling ampuh nyelamatin orang dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walidzalik zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebuah keagungan, sebuah kemuliaan, dan itu adalah anugerah dari Allah Taala. Iri orang yang pengen disebut oleh Allah. Allah kalau pengen menyebut hambanya, maka digerakkan hamba tersebut untuk menyebut Allah. Sehingga ketika orang dia menyebut Allah, itu adalah sebuah reaksi karena Allah ingin mengingat hamba tersebut. Allah ingin menyebutnya, Allah menyebutnya, maka saat itu hamba tergerak ingin berzikir mengingat kepada Allah Ta'ala. Hingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, ya niscaya aku ingat kalian. Itu disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala wahyukan kepada sebagian nabi-nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya, "Gul ummatik gulil asi min ummatik la yadhkuruni." Bilang kepada pendosa dari umatmu, jangan sebut-sebut saya. Kenapa? Sebab saya udah janji yang sebut saya sebut dia. Tapi kalau pendosa yang saya murka sama dia sebut saya sebut dia dengan laknatku. Kata Allah Ta'ala. Itu buat umat yang terdahulu. Tapi kalau buat umatnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah disebutnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan ampunannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walidzalik ba'du salihin, sebelum mereka doa, sebelum mereka zikir kepada Allah, terlebih dahulu mereka beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, baru mereka menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya alhamdulillah kita hadir di majlis zikir, majlis ilmu, majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamannya Rasulullah, taman surga, majelis pilihan. Yang hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk disebut, untuk dibanggakan, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis yang terkoneksi dengan aulia wa salihin, terkoneksi dengan rantaian emas sampai kepada Nabi Muhammad melalui jalur syuyukh, para guru-guru yang sanadnya nyambung kepada para ulama, para salihin, para aulia. Majelis yang ngajarin cinta, nggak ngajarin benci, nggak ngajarin dengki, nggak ngajarin iri, nggak ngajarin hasud. Majelis yang nyebarin kasih sayang, yang ngajarin silaturahmi, bukan yang mutusin silaturahmi. Majelis yang ngajarin husnudzon, sangka baik, bukan ngajarin suudzon, buruk sangka. Majelis yang mengajarkan hormat, adab, ya, bukan ngajarin menjadi apa nih, ngajarin orang jadi bikin kurang ajar dan kualat. Ngajarin hormat, ngajarin adab, ngajarin memuliakan muslim lain, muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Itu majelis yang benar begitu. Nambahin adab. Majelis yang ngajarin kita tuh tauqiril kabir, rahmat bis saghir, ngajarin kita hormat kepada yang lebih tua, yang lebih besar, ngajarin kita untuk rahmat dan kasih sayang kepada yang lebih muda, yang lebih kecil. Mengajarkan demikian. Tuh majelis kayak begitu. Orang makin nambah ilmu, nambah adab. Makin nambah ilmu, nambah adab. Begitu juga makin nambah dekat kepada Allah, makin nambah tawadhu, makin tinggi derajatnya di sisi Allah, makin hatinya itu merendah. Sehingga disebutkan oleh bahwasanya orang-orang al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Ilmu itu adalah dengan pengamalan, bukan dengan orasi, bukan dengan pintar ngomong, bukan dengan memutarbalikkan kata-kata, bukan dari situ ilmu. Tetapi ilmu itu dengan pengamalan, dengan adab,
Itu Al-Imam Syafi'i, beliau bilang at-tasawwufu khulugun, man izdada 'alaika fil khulug faqad izdada 'alaika fit tasawwuf. Tasawuf, apa itu tasawuf? Tasawuf adalah akhlak, perangai, budi pekerti. Barang siapa yang budi pekertinya unggul, berarti kadar dan nilai nur tasawufnya juga unggul. Tapi kalau akhlaknya, adabnya jeblok, maka ya bukan tasawuf yang dia punya, adalah tipu daya. Waliyadzubillah min dzalik. Yaitu ngajarin akhlak dengan adab kita, dengan respek kita, dengan penghormatan kita. Kita diajarin adab, orang makin tinggi derajatnya, hatta adabnya kepada hewan dan binatang. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni, itu beliau sampai-sampai itu mencari makanan, ngorek-ngorek di tong sampah. Lagi cari makanan yang bersih di tong sampah, tahu-tahu digonggong oleh anjing yang juga lagi nyari makanan di tepi yang lain, di gundukan sampah itu. Maka dia bilang kepada anjing tersebut, bilang, saya nggak punya hak buat ngusir kamu. Saya nggak bilang diri saya lebih mulia dari kamu. Itu sampai dia bilang, in juztu sirat fa ana khairu mink, in lam ajuz sirat fa anta khairu minni. Siapa yang lebih mulia di antara kita? Kalau saya lolos masuk dalam surga, ngelewatin sirat, berhasil ngelewatin sirat, gak terperosok di neraka, masuk dalam surga, maka saya lebih mulia dari engkau, lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya gagal, maka anjing lebih mulia dari saya. Gak berani menyombongkan diri bahkan kepada hewan, kepada binatang, bahkan kepada anjing, apalagi kepada sesama manusia, apalagi kepada muslimin, apalagi kepada para ulama, apalagi kepada para salihin. Alhamdulillah, kita diajarin sama guru-guru kita tuh adab wa akhlak. Diajarkan kepada guru-guru kita adalah etika dan penghormatan, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri majelis yang benar. Majelis yang benar tuh cirinya itu adalah membuat makin diri kita tuh makin insaf, makin sadar diri akan kekurangan kita. Itu kalau kita baca di kitab Bidayatul Hidayah, ciri ilmu nafi', ilmu yang manfaat itu apa? Kata Abu Hamid Al-Ghazali, wa huwa ma yaziduk fi khasyatik min Allah, ma yubassiruk bi'uyubi nafsik. Ciri ilmu yang manfaat, yang menambah rasa takutmu kepada Allah, yang membuka mata hatimu akan aib dan kekurangan diri sendiri. Tuh. Makin terbuka akan aib dan kekurangan diri sendiri. Sayyidina Yusuf habis dipondokin, ya diajaran takwil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulusannya bagaimana tuh? Lulus daripada kejadian tersebut, begitu keluar dari sijin, diajarkan takwil dari Allah Subhanahu wa taala. Lulusannya syiarnya apa? Slogannya apa? Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Saya nggak bilang diri saya udah bersih, udah hebat. Saya nggak merasa aman dari nafsu saya. Nafsu selalu ngajak kepada keburukan. Makin dia tinggi derajatnya, makin dia menuduh dan curiga kepada nafsunya. Sayyidina Busiri bilang dalam burdahnya apa? Beliau bilang wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Curiga, langgar lawan nafsu dan syaitan. Seandainya nafsu dan syaitan punya saran, mau ngasih kita nasihat, jangan percaya, curigai. Selalu curiga kepada nafsu. Walaupun gitu, wah tiap hari hatam 1000 kali Al-Quran, jangan merasa aman dari nafsu kita, selalu curigai nafsu kita. Jangan pernah merasa aman terhadap nafsu kita tersebut. Itu sampai-sampai itu para nabi-nabi itu ilmu yang mereka dapatkan, Sayyidina Adam yang diajarkan ilmu oleh Allah Ta'ala. Tahu apa doanya dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ngezalimin diri sendiri. Kalau engkau enggak ampuni dan rahmati saya bakal jadi orang yang merugi. Itu ilmunya Nabi Adam mewariskan pola fikir yang macam begini. Ilmunya Nabi Yunus, nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia memanggil tuh di dalam kegelapan di perut ikan. Dia bilang subhanaka la ilaha illa anta, enggak ada Tuhan selain engkau. Subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman.
Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bab Madinatul Ilm, pintu kota ilmu. Apa doanya beliau? Allahumma inna maghfirataka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Ya Allah, ampunanmu buat orang-orang yang zalim dan aku termasuk orang yang zalim. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu enggak apa doanya beliau? Itu beliau setiap kali tasyahud, ya sebelum salam beliau selalu doa, beliau selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabira faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya ngezalimin diri saya kezaliman yang besar. Dalam riwayat zulman katsira, kezaliman yang banyak. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunkanlah aku ampunan darimu. Enggak ada yang ngampunin dosa kecuali Allah Ta'ala. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun, maha penyayang. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang nih kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu, kita hadir majelis, kita berguru, kenal sama guru. Nah terus pengenalan tersebut membuahkan kita apa? Kita sekarang ngikut di jalannya nabi-nabi, jalannya sholihin, atau ngikut di jalan yang ya apa itu jalan yang sebelah? Jalan takabur, jalan menganggap diri lebih mulia dari orang lain. Guru besarnya iblis yang berkata, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ya ini hatta iblis dia juga punya riset. Dia juga punya tesis, dia juga punya dalil. Pakai dalil khalaqtani min nar. Khalaqtahu min tin. Itu kan pakai dalil, berdalih kepada Allah Ta'ala. Saya lebih baik dari dia, ada dalilnya, ada buktinya. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Padahal iblis ahli ibadat, tapi ibadatnya tanpa tazkiyah sia-sia. Dia orang yang paling berilmu, tapi ilmunya ya ilmu iblis. Sehingga sia-sia, angus semuanya, bubar. Enggak ada ulama bilang bahwasanya iblis tuh dia sujud di 3 alam, di 3 tempat. Dia sujud di bumi, dia ibadat di langit, dia ibadat di sorga. Enggak ada satu petak pun di muka bumi ini melainkan iblis pernah sujud di tempat tersebut. Itu kata ulama demikian. Enggak ada satu kotak pun, satu tempat nih melainkan iblis pernah sujud di tempat tersebut. Iblis sujudnya lebih banyak dari kita, ilmunya lebih banyak dari kita, ibadatnya lebih banyak dari kita. Tapi angus gara-gara satu dosa. Dosa apa? Sombong kepada satu orang, kepada Adam. Nah kita sombongnya kepada berapa orang? Berapa banyak kesombongan yang kita punya? Iri kepada satu orang, Adam. Oh kita irinya kepada berapa orang? Angus semuanya gara-gara hal yang demikian tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu sampai tuh sujudnya dia tuh sia-sia. Selama ini dia nggak sujud buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia enggan untuk guyub, untuk bersama-sama para sholihin, bersama-sama malaikat ahli sujud. Malaka alla takuna ma'as sajidin. Ya iblis, kata Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak mau bersama orang-orang yang bersujud? Ribuan tahun dia sujud, bilang kamu belum bersama orang yang bersujud. Sujud ya sujud, bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bersama orang yang bersujud. Nah, jadilah kita sujudnya kita bersama sujudnya Nabi Muhammad. Sujudnya bersama aulia para salihin. Sujud bukan sujud versi iblis, tapi sujud versi Nabi Muhammad. Sujud versi syuyukh, sujud versinya aulia, sujud versinya Wali Songo, sujud versinya Imam Syafi'i, sujud versinya Imam Ja'far Shadiq, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, sujud versinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sujud versinya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, sujud versinya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sujud versinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sujud versinya Al-Hasan Al-Basri, sujud dengan sujud versinya Al-Imam
Abdul Qadir Al-Jailani, sujud versinya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sujud versinya nih para guru kita, para ulama-ulama kita, versi mereka. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita hakikat sujud, hakikat khusyuk, hakikat ibadat, dan Allah Ta'ala eratkan hubungan kita dengan para awliya wa salihin. InsyaAllah majelis ini makin berkah, makin ma'mur. Sahibul majlis Ustaz Riyad diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya dimudahkan insyaallah bisa pergi haji, bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala anugerahkan ridha-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa farqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.